Bab 10 Selama itu anak laki-laki, alur cerita Douluo Dalus Sol Len 4. Lan Xiao tercengang, dan staf juga sedikit tertegun. Pada saat ini, Lan Xuanyu juga mengalami stagnasi, rasa gatal di tubuhnya menghilang, dan tampaknya dilepaskan dengan gumpalan biru yang keluar dari telapak tangannya. Staf menoleh untuk melihat ke arah Lan Xiao, "Direktur, ini. Lan Yinchao." Suaranya menjadi sedikit aneh. Orang-orang dalam seni bela diri Lan Xiao dan Nan Cheng sangat jelas, tetapi anak yang terbangun di depan mereka bukanlah seni bela diri yang sama dengan mereka. Dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan mereka. Lan Yinchao, jiwa bela diri yang paling umum, sering muncul ketika Federasi Douluo masih hanya memiliki bintang Douluo, dan bahkan lebih mewakili jiwa bela diri yang ditinggalkan. Apa artinya menyia-nyiakan Wuhun? Artinya tidak bisa dipraktekkan dan tidak berguna. Kalaupun Wuhun menggunakan sumpit, kecepatan makannya akan meningkat. Wuhun adalah cangkul, dan kemampuan mengolah tanah tanpa kekuatan roh akan semakin kuat. Wuhun adalah rumput perak biru. Apa yang harus dipromosikan? Manusia bukanlah sapi dan domba dan tidak makan rumput. Tapi, dengan cara yang sama, Lan Yinchao juga memiliki legenda miliknya, dan legenda terbesar telah menyebar ke seluruh Federasi Douluo selama puluhan ribu tahun. Namun, selama puluhan ribu tahun, hanya ada dua legenda milik Blue Silver Grace. Lan Xiao bahkan lebih kaget daripada anggota staf. Sebelum hari ini, dia telah memikirkan banyak kemungkinan. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk membiarkan Lan Xuanyu tinggal di institut agar terbangun, sehingga setidaknya situasi di institut dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dia telah memikirkan banyak kemungkinan, bagaimana dan seberapa kuat semangat bela diri Lan Xuanyu, bahkan roh bela diri setingkat dewa binatang. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa putranya sendiri, yang lahir dari telur, sebenarnya akan menjadi rumput perak biru yang tidak ada hubungannya dengan roh binatang. Tunggu sebentar, tidak benar. Tiba-tiba, murid Lan Xiao menyusut. Setelah mengubah ruang kebangkitan di mana saja, staf akan segera mencirikan seni bela diri Lan Xuanyu sebagai Lan Yinchao, sampah biasa. Namun, ini adalah Institut Penelitian Binatang Jiwa Kuno, dan Lan Xiao sendiri adalah direktur dari lembaga penelitian tersebut. Awalnya, tidak ada yang berharga untuk dipelajari tentang Wuhun yang ditinggalkan, tetapi tidak tahan, dan ada legenda yang terkuat di daratan. Oleh karena itu, Lan Xiao telah mempelajari beberapa rerumputan perak biru yang telah muncul sejak lama atau bahkan melebihi sejarah manusia. Roh bela diri rumput perak biru sangat umum di Federasi Douluo sebelumnya, dan itu adalah roh limbah standar. Tetapi ketika roh limbah ini dibangunkan, seharusnya tidak seperti ini, kan? Memikirkan hal ini, otak Lan Xiao bekerja dengan kecepatan tinggi, mengingat semua pengetahuan dan ingatan tentang Lan Yinchao. Hal pertama yang dia pikirkan adalah Lan Yinchao terbangun dengan satu tangan, bukan dengan kedua tangan. Ya, dia bisa yakin akan hal ini. Apalagi, ketika rumput perak biru yang lemah baru saja dibangunkan, sudah sangat bagus untuk bisa mengebor beberapa sentimeter dari telapak tangan. Bagaimana bisa tingginya hampir 2 meter? Dan lingkaran cahaya yin-yang biru di permukaan tidak terlihat begitu biasa. Direktur, apakah masih ada tes kekuatan jiwa? Anggota staf itu bertanya dengan ragu-ragu. Tatapan matanya saat ini bahkan sedikit simpatik, melihat putranya adalah jiwa seni bela diri yang sia-sia. Dia tidak akan merasa nyaman menjadi seorang ayah. Tentu saja, Lan Xiao mengatakan apa yang akan dia katakan, tapi dia ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan, ada penguji kekuatan jiwa di rumah, jadi aku akan mengujinya ketika aku kembali." Anggota staf itu menatapnya dengan mata pengertian dan mengangguk, tanpa banyak bicara, "Oke. Kalau begitu saya akan menganggap roh bela diri Xuanyu sebagai Lan Yinchao." Ya, Lan Xiao berjanji dan datang ke sisi putranya, memegangi bahunya. "Ayah, apakah ini jiwa bela diri saya?" Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lan Xiao membantunya menyeka keringat dari dahinya,
mengangguk dan berkata, "Ya, ini adalah jiwa bela diri Anda. Sekarang mari kita tarik kembali, oke? Anda berpikir untuk membiarkannya masuk kembali ke dalam hati Anda sendiri, seharusnya akan kembali. Oh, biarkan aku mencobanya." Lan Xuanyu melakukan apa yang dikatakan ayahnya. Benar saja, rumput perak biru perlahan menyusut, dan akhirnya menghilang di telapak tangannya. Namun, apa yang bahkan Lan Xuanyu sendiri tidak sadari adalah ketika mereka menghilang, di telapak tangannya, emas dan perak berkedip sedikit, tangan kanan emas dan tangan kiri perak. Setelah meninggalkan ruang kebangkitan, Lan Xiao tidak banyak bicara, dan membawa putranya pulang dengan mobil jiwanya sendiri kecuali untuk lembaga penelitian. Keluarga mereka tinggal di gedung keluarga dekat lembaga penelitian. Perawatan Letnan Kolonel masih baik. Keluarga 3 orang yang tinggal di rumah seluas 200 meter persegi ini sangat santai, bahkan memiliki ruang pelatihan khusus. Menutup pintu, Lan Xiao mengajak putranya untuk duduk di sofa dan memandang Lan Xuanyu dengan serius. "Xuanyu, apa yang terjadi padamu ketika Wuhun terbangun hari ini? Kamu memberitahu ayah semua perasaanmu saat itu." Lan Xuanyu mengedipkan matanya, dan berkata dengan sedikit ketakutan, "Ayah gatal, saya gatal saat itu. Gatalnya sangat tidak nyaman, jadi saya menggaruknya dengan keras. Sangat gatal, seolah-olah itu adalah gatal dari tubuh, saya menggaruknya. Tidak berhasil. Kemudian, semua rasa gatal terkonsentrasi di tangan saya dan keluar dari telapak tangan saya. Keluar begitu saja dan berhenti." Lan Xiao hendak menanyakan beberapa detail, tetapi komunikator jiwa berdering, "Nancheng, jangan tanya sekarang, ya, itu Lan Yinchao. Kembalilah dulu dan pulanglah." "Oke." Nancheng, yang sedang cemas di sisi lain, segera menyadari sesuatu dan menutup komunikasi. Tidak lama kemudian dia kembali ke rumah. "Lan Yinchao, akankah roh Xuanyu adalah Lan Yinchao?" Nancheng juga terlihat tidak percaya. Lan Xiao meliriknya, lalu berkata kepada Lan Xuanyu, "Nak, kamu kembali ke kamar dan bermain sebentar. Ayah punya sesuatu untuk diberitahukan kepada ibu." "Oh." Lan Xuanyu setuju. Dia kembali ke kamarnya dengan patuh. Apa yang sedang terjadi? Nancheng tidak sabar untuk meraih tangan Lan Xiao. Lan Xiao menyipitkan matanya, ini jelas bukan rumput biru perak biasa. Ini jelas tidak biasa. Aku yakin, rumput perak biru biasa tidak akan tumbuh dari tangannya, setidaknya tidak saat dia terbangun, dan bahkan kecil kemungkinannya untuk tumbuh. Sepanjang itu, selain itu, rumput perak biru Xuanyu jauh lebih indah. Nancheng juga terlibat dalam penelitian makhluk jiwa kuno, dan segera memikirkan kemungkinan, apakah itu kaisar perak biru yang legendaris. Jika itu kaisar perak biru, penjelasannya akan jelas. Tidak, itu tidak berhasil. Lan Xiao berkata tanpa ragu-ragu. Level kaisar perak biru pasti baik-baik saja. Mungkin makhluk jiwa berusia 100.000 tahun yang dibangun kembali. Namun, penjelasan untuk telur itu tidak jelas. Kaisar perak biru adalah sebuah tanaman, bagaimana mungkin tumbuh dari telur? Nancheng sedikit mengernyit, bagaimana jika itu melarang dirinya sendiri? Diblokir menjadi telur, tentu saja tidak. Lan Xiao menggelengkan kepalanya. Nancheng tidak memaksakan idenya lagi, karena dia percaya pada suaminya meskipun Lan Xiao masih muda dalam mempelajari makhluk roh kuno, dia bisa dianggap sebagai ahli yang berwibawa. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Anak ini, Nancheng sedikit mengernyit. Lan Xiao juga mulai berpikir. Apa yang paling mereka khawatirkan sebelumnya adalah bahwa roh bela diri Lan Xuanyu terlalu dibesar-besarkan, menyebabkannya diperhatikan oleh lapisan atas. Jadi mereka hanya bisa mengatakan fakta. Tapi sekarang Blue Silver Grass. Blue Silver Grass. Tiba-tiba, Lan Xiao mengangkat kepalanya dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, dia sepertinya telah memulihkan ketenangannya yang biasa. Lan Yinchao, sepertinya tidak buruk. Setidaknya, dia adalah jiwa seni bela diri yang terbuang dalam catatan file.
Dan aku tidak membiarkan dia melakukan tes kekuatan jiwa pada saat itu. Kita akan tahu tingkat kekuatan jiwanya setelah tes nanti. Aku yakin pasti akan ada kekuatan jiwa yang menyertainya. Adapun tingkat kekuatan jiwa, bagaimanapun juga kitalah yang melaporkannya sendiri, bukankah itu keputusan akhir kita? Ini artinya, Nancheng juga mengerti, itu artinya dia tidak akan diambil dari kita, dan dia akan tetap menjadi anak kita. Lan Xiao tersenyum dan berkata, "Ya, level paling sulit telah berlalu. Lalu, pertama-tama kita cari tahu apa semangat bela dirinya, dan kemudian pikirkan tentang tindakan balasan. Bahkan jika dia tumbuh dewasa, dia akan ditemukan nanti. Berbeda, kita hanya mengatakan mutasi jiwa bela dirinya adalah. Sekarang teknologi bimbingan jiwa berkembang pesat, dan master jiwa tidak lagi dihargai begitu banyak. Mari berhati-hati, dia akan selalu menjadi putra kita. Adapun masa depan, dia akan pergi dan tahu caranya gimana caranya. Kita hanya perlu pegang hati, jangan sampai salah. Dia kuat, kita bahagia. Dia lemah, kita tidak sedih." Nancheng akhirnya tersenyum, "Ya, aku hanya menginginkan anakku. Yang lain tidak begitu penting."